Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ayyuhan astagfirullah ittaqallaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita termasuk golongan dari beliau. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Irma Juliana, NPM 2156008, dan teman saya, Ana Purnamasari, dengan NPM 2156007, yang akan mempresentasikan tentang apel. Apa itu? Yaitu Al-Quran Pedoman Islam. Silahkan menyaksikan. Pengertian Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, yang ayat-ayatnya di dalam Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu di muka bumi ini. Menurut bahasa, Al-Quran merupakan masdar dari kata qara'a, yang artinya bacaan. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad secara mutawatir. Keontentikan Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di dunia ini yang tidak ada keraguannya sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Keontentikan Al-Quran Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keontentikannya dijamin oleh Allah, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Inna nahnu nazalna al-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang tidak datang kepadanya Al-Quran kesalahan atau kekeliruan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Fursilat ayat 42. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman-Nya yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Quran Surat At-Tariq ayat 13. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 27. Demikianlah Allah menjamin keautentikan Al-Quran, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Dengan jaminan ayat di atas, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengar sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi SAW. Selanjutnya, kita mengenal prinsip penetapan hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah salah satu prinsip umum dalam hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama,
yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat adil. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Untuk prinsip selanjutnya yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk umat Islam menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Menurut Hasbi As-Siddiq, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam, sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena, apalagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian hukum di dalam Al-Quran. Nah, pembagian hukum di dalam Al-Quran sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu fardu atau wajib. Ini merupakan suatu keharusan. Jadi segala perintah Allah yang harus kita kerjakan seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sunnah. Maksudnya yaitu segala ibadah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa, seperti sedekah, infak, sholat sunnah, puasa sunnah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu haram. Ini sesuatu yang dilarang. Jadi maksudnya jika dilakukan akan mendapatkan dosa, tapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya yaitu seperti minum-minuman keras, berjudi, fitnah, ghibah, dan lain-lain. Hukum dalam Al-Quran yang keempat yaitu makruh. Nah, ini merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Namun jika dikerjakan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, ini seperti makan bawang mentah, wudhu di kamar mandi, sikat gigi saat puasa, dan sebagainya. Nah, yang kelima yaitu hukum mubah atau boleh. Maksudnya ini jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan juga tidak akan berdosa. Berikutnya yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Al-Quran. Nah, kedudukan Al-Quran dalam Islam yaitu bahwa Al-Quran merupakan sumber asasi bagi syariat Islam. Nah, dari Al-Quran lah dasar-dasar hukum Islam serta cabang-cabangnya itu dipelajari. Nah, Al-Quran juga mengajak manusia untuk berpikir tentang kekuasaan Allah demi mencapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Nah, maka manusia memerlukan peraturan-peraturan demi ketercapaian hal tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Jadi maksudnya Al-Quran lah yang memberikan petunjuk bagi manusia dalam segala hal, seperti akidah, akhlak, syariat, maupun dalam hal lainnya. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya bahwa segala sesuatu yang diperlukan manusia baik di dunia maupun di akhirat sudah diatur di dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menguraikan sejarah saja, tetapi melainkan yang terpenting untuk menggambarkan bagaimana cara yang ditempuh oleh Nabi dan Rasul terdahulu dalam mengembangkan dan menyeru pada kebenaran. Serta cara yang ditempuh mereka dalam menghadapi tantangan dan penderitaan yang merupakan peringatan dan pelajaran berharga bagi para penegak agama untuk membawa kebenaran yang hakiki.
Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.